pagi, selamat ketemu kembali dalam pembahasan akuntansi sediaan. Hari ini kita akan membahas tentang metode penilaian lain. Apa itu metode penilaian lain? Yang pasti ini berbeda dengan metode yang lalu, yaitu metode berbasis cost, yaitu FIFO, LIFO, average, identifikasi khusus, di mana LIFO itu tidak digunakan lagi. Kali ini kita akan membahas beberapa metode yang berbeda dengan metode itu, yaitu lower of cost or net realizable value atau terendah antara cost dan nilai realisasi neto, kemudian metode laba bruto, metode harga jual relatif, dan metode sediaan eceran. Kita bahas yang pertama tentang lower of cost or net realizable value. Ilustrasinya begini. Kalau Anda misalnya berdagang handphone, satu handphone Anda beli pada saat itu 1 juta per unit. Nah, berarti per tanggal 31 Desember, sediaan handphone Anda itu apabila di sini kelihatan 7, maka sediaannya berharga 7 juta rupiah. Itu mudahnya ya. Kemudian, karena perkembangan teknologi yang sangat cepat, maka handphonemu yang 7 buah ini pada akhir periode tentunya akan mengalami penurunan nilai. Ya. Jadi tidak mampu lagi, seharga 1 juta juga tidak mampu lagi dijual. Nah, pada akhir tahun HP hanya bisa dijual 800 juta karena muncul HP berteknologi baru dan persaingan merek handphone. Nah, pertanyaannya, apakah nilai sediaan HP tetap dicatat 1 juta per unit? Padahal dia hanya bisa menghasilkan duit 800 ribu. Tentunya ini tidak bisa lagi. Menurut standar akuntansi keuangan, maka dia harus disajikan atau dinilai berdasarkan nilai wajarnya. Jadi dia tidak bisa dinilai karena harga sediaan sudah melebihi harga jual dan tidak bisa lagi direalisasi, maka dia harus diturunkan pada nilai realisasinya, yaitu 800 ribu. Artinya perusahaan mengalami sebenarnya kerugian karena penurunan nilai. Ya. Jadi HP itu harus dicatat di buku seharga 800 ribu per unit. Nah, bagaimana mengaplikasikannya? Perhatikan bahwa perusahaan pada akhir tahun selalu memiliki sediaan akhir. Ya. Sediaan akhir itu apakah akhir periode terjadi penurunan nilai, itu harus dipikirkan oleh pihak entitas. Apakah terjadi penurunan nilai atas sediaan? Nah, dalam PSAK nomor 14 itu diatur bahwa nilai sediaan perusahaan harus disajikan sesuai dengan lower of cost or net realizable value. Artinya, terendah antara cost itu maksudnya yang disajikan, nilai yang disajikan di neraca menggunakan FIFO, identifikasi khusus atau average, dibandingkan dengan nilai realisasi netonya. Pertanyaannya, kalau cost sudah kita pelajari pada pertemuan lalu, pertanyaan berikutnya apa yang dimaksud dengan net realizable value? Beginilah cara kerjanya. Jadi nilai sediaan pada akhir periode yang diukur menggunakan FIFO rata-rata atau identifikasi khusus, itulah yang nilai sediaan berdasarkan cost, ya, cost. Kemudian ini dibandingkan dengan nilai realisasi neto. Pertanyaan kita, nilai realisasi neto itu bagaimana menghitungnya? Nilai realisasi neto harga jual sediaan, artinya kalau misalnya pada saat itu sediaan dijual, harga pasarnya berapa? Dikurangi dengan seluruh biaya-biaya untuk menyelesaikan dan menjual. Kadang-kadang ada sediaan itu yang harus dibungkus lagi, harus diselesaikan lagi karena dia masih barang dalam proses. Nah, biaya-biayanya itu dikurangi dengan biaya-biaya penjualan, ditambah dengan biaya-biaya penjualan, dikurangi dengan harga jual. Itulah nilai realisasi neto. Ya, nilai realisasi. Jadi harga jual sediaan dikurangi cost untuk menyelesaikan dan menjual. Ini nanti merupakan nilai realisasi neto dibandingkan dengan cost itu. Inilah mana yang paling rendah antara cost dengan nilai realisasi neto, itulah yang menjadi nilai sediaan di laporan keuangan. Artinya apa? Sediaan tidak boleh disajikan di laporan keuangan melebihi nilai realisasinya. Seperti yang saya uraikan tadi. Pertama, ini adalah cost, sedangkan nilai realisasinya 800 ribu, jadi tidak mungkin perusahaan mencatat nilai yang ada di pembukuan itu
lebih besar dari nilai realisasinya atau kemampuan dia untuk menghasilkan rupiah. Nah, itu diatur dalam PSAK nomor 14. Ya, ini harus diingat karena ini penting bagi akuntan. Kita ambil contoh bagaimana menerapkannya. Pada tanggal 31 Desember 2019, PTA memiliki 3 jenis sediaan. PTA menggunakan metode FIFO. Kosnya 400, 275 juta, 325 juta, totalnya 1 miliar. Sedangkan masing-masing sediaan itu memiliki nilai realisasi neto 400, yang kosnya 400.385 juta, begitu berturut-turut, sehingga nilai realisasi netonya adalah 980 juta. Artinya yang 1 miliar tersebut hanya bisa menghasilkan uang atau hanya bisa direalisasi, dijual 980 juta. Artinya apa? Sediaan PTA mengalami penurunan nilai secara keseluruhan, ya, bukan per item, secara keseluruhan 20 juta. Ya, 20 juta karena dibandingkan 1 miliar dengan 980.000. Kalau per individu tidak sampai 20 juta. Kalau kita perhatikan 400 juta dengan 385 itu turunnya hanya 15 juta, sedangkan B tidak mengalami penurunan. Yang C itu menurun 5 juta, masih sama ya. Penurunan nilainya per individual dengan gabungan itu sama, penurunannya adalah 20 juta. Itu. Ya. Nah, jadi penurunan nilainya adalah 20 juta, sehingga nanti sediaan di neraca bukan 1 miliar tapi 980 juta. Kita masuk contoh kedua. PTA memiliki 2 jenis sediaan. Pada akhir periode, data sediaan yang diukur menggunakan metode FIFO sebagai berikut. Jenis sediaan A, kuantitas 150, cost per unit 1 juta, total cost 1.000, total costnya adalah 150.000. B, 250 unit, cost per unit 2.000, sehingga total costnya adalah 500.000. Berarti total nilai sediaan pada akhir periode adalah 650.000. Untuk melakukan penilaian sediaan, diperoleh informasi bahwa harga jual barang A menurun drastis menjadi 1.050 per unit dan harga jual B 2.100 per unit. Biaya penyelesaian dan penjualan 300 per unit. Itu nilai realisasi neto dan berapakah nilai sediaan berdasarkan lower of cost or net realizable value. Jadi disingkat LCNRV. Kita lihat bagaimana caranya. Nah, tadi jenis sediaannya kuantitasnya 150 dan 250, harga jual per unit 1050, 2100, maka total penjualannya adalah, kalau barang tersebut dijual pada saat 31 Desember, barang A 157.500 dan barang B 525.000. Nah, biaya penyelesaian tadi 300 per unit, maka kalikanlah 300 kali 150 itu 450. 300 kali 250 itu 250.000. Sehingga nilai realisasi netonya adalah penjualan ini, estimasi penjualan dikurangi biaya penyelesaian, maka 112.500, 525 kurang 75, 450. Artinya barang tersebut secara total akan mengalirkan sumber daya atau uang kepada perusahaan hanya 562.500. Ya. Sedangkan tadi kalau kita ingat nilai sediaannya itu hanya 650.000. Ya, nilai sediaannya dibeli 650 tetapi hanya bisa dijual 562.500. Nah, jadi nilai sediaan menurut lower of cost or net realizable value ini tadi sediaannya dibandingkan, maka mana yang paling rendah? Yang paling rendah adalah nilai realisasi neto. Maka nilai sediaan menurut lower of cost of net realizable value 562.500. Kalau cost sediaannya lebih rendah, itu berarti tidak ada penurunan nilai. Ingat ya, kalau cost sediaan masih lebih rendah dari nilai realisasi neto, maka sediaan tidak mengalami penurunan nilai. Artinya, sediaan tetap disajikan sebesar nilai cost-nya. Namun dalam kasus kita, nilai sediaan sudah lebih tinggi dari nilai realisasi neto. Maka yang dipakai ke laporan posisi keuangan yang terendah adalah 562.500. Artinya,
Sediaan itu mengalami penurunan nilai 87.500. Ingat ya, kalau kos sediaan masih lebih rendah dari nilai realisasi neto, maka sediaannya tidak mengalami penurunan nilai. Maka tidak perlu ada penurunan nilai. Nah, berikutnya adalah bagaimana secara individual. Secara individual, kita hanya membandingkan, bisa saja sama ya, masing-masing individunya, ini kebetulan sama. Maka kalau ada penyesuaian atas penurunan nilai, ada dua cara mencatat. Pertama yang disebut metode langsung. Metode langsung ini langsung dikurangkan ke inventory. Jadi dia dibebankan penurunan nilainya ke cost of goods sold atau biaya pokok penjualan. Ya, cost of goods sold atau biaya pokok penjualan atau cost dari barang terjual, itu mana aja sama saja istilahnya. Dikreditkan inventory. Ingat ya, metode langsung, kreditnya inventory, debitnya cost of goods sold atau cost dari barang terjual atau biaya pokok penjualan. Kalau metode tidak langsung beda, dia tidak ke cost of goods sold, jadi kerugian itu tidak mempengaruhi laba bruto atau laba kotor. Kalau metode tidak langsung dibuat loss due to market decline of inventory, jadi tidak ke cost of goods sold ya. Kemudian tidak langsung ke inventory, tapi allowance to reduce of inventory. Jadi ada akun lain yang mengurangi inventory, nanti di bawah inventory, allowance to reduce of inventory, atau penyisian untuk penurunan nilai sediaan. Ini loss due to market decline of inventory adalah kerugian karena penurunan nilai dari sediaan. Jadi kerugian ini tidak masuk ke cost of goods sold, dia masuk ke biaya operasional, sedangkan allowance ini akan mengurangi inventory di laporan posisi keuangan. Ya begitu. Mana yang digunakan sama saja, cuman kalau yang metode 2 itu lebih informatif karena kelihatan ada penurunan nilai nanti di laporan posisi keuangan. Yang penting digunakan secara konsisten. Nah, kita masuk ke metode laba bruto. Apa itu metode laba bruto? Metode laba bruto digunakan untuk menaksir sediaan. Menaksir sediaan dalam kondisi tidak memungkinkan atau tidak efisien dari segi waktu untuk melakukan perhitungan fisik terhadap saldo sediaan. Misalnya, bisa saja kalau kita lihat perusahaan yang mall itu ya, yang banyak sekali sediaannya, kalau melakukan perhitungan fisik setiap bulan, maka tokonya harus ditutup dulu, begitu ya. Jadi digunakanlah metode laba bruto. Ya, misalnya toko-toko retail Matahari dan lain sebagainya. Jadi mereka hanya melakukan stok opname itu hanya beberapa kali aja dalam setahun, tetapi untuk menaksir nilai sediaan mereka menggunakan metode laba bruto. Bisa juga ini untuk digunakan kalau sediaan terkena bencana alam, banjir, kebakaran, dan lain-lain. Atau oleh auditor untuk menaksir nilai sediaan akhir atau apabila laporan keuangan disusun untuk periode interim, gitu ya. Kadang-kadang kalau terbakar ada sisanya gitu kan, nggak bisa lagi dihitung berapa yang terbakar karena sudah terbakar, maka digunakanlah taksiran menggunakan metode laba bruto. Juga digunakan oleh perusahaan asuransi, bila memungkinkan perusahaan harus tetap melakukan perhitungan fisik atas sediaan minimal sekali setahun. Ya, minimal sekali setahun. Ini ada soal, PT Andika memiliki penjualan 20 juta dan ditaksir laba bruto 15% dari penjualan. Saldo sediaan awal 35 juta, pembelian dalam periode itu 15 juta. Berapakah sediaan akhir? Ya. PT Andika memiliki penjualan 20 juta dan ditaksir laba bruto 15 juta. Jadi, Anda harus ingat tentang cara menghitung cost of goods sold atau cost dari barang terjual atau biaya pokok penjualan. Kalau kita lihat ini sales 20 juta, ini sesuai dengan soal. Kemudian cost of goods sold perhitungannya sediaan awal 35 juta tambah pembelian, ini barang siap untuk dijual atau tersedia untuk dijual, dikurangi sediaan akhir. Sediaan akhirnya ini yang ditanya ya, tidak diketahui sediaan akhir, karena itu yang ditanya. Yang ada hanya sediaan awal 35 juta. Berapakah sediaan akhir? Ini yang ditanya. Nah, kalau biasanya dikurangi sediaan akhir itu dapat cost of goods sold. Cost of goods sold-nya pun tidak diketahui.
Dari mana kita tahu? Ini ada informasinya, karena biasanya perusahaan tahu level laba dari setiap penjualannya, level laba yang rata-rata. 15% dari penjualan. Berarti labanya kalau dihitung 15% itu adalah 3 juta. Nah, gampang ya, dapat cost of goods sold. Cost of goods sold 17 juta, 20 juta dikurangi berapa biar 3 juta? Tentunya 17 juta. Nah, sediaan pun gampang saja, 50 juta dikurangi 13 juta, dapat 33 juta. Ini kalau kamu merekonstruksi begini. Tapi bisa juga kamu langsung 50 juta dikurangi cost of goods sold. Berapa cost of goods sold-nya? Nah, kalau misalnya labanya 15%, maka cost of goods sold-nya pastinya ya 85%. 100 kurang 15, 85%. Ya. Jadi 85% kali 20 juta, 30 sekian juta ya. 17 juta. 17 juta dikurangkan dari 50 juta itu dapat sediaan akhir. Jadi sediaan akhirnya bisa ditaksir ya. Begini dia. Sediaan akhir sama dengan barang tersedia untuk dijual ini dikurangi cost dari barang terjual atau cost of goods sold atau biaya pokok penjualan. Ya. Sediaan akhir itu 50 juta ini dikurangi cost of goods sold 17 juta, yaitu 85% kali 20 juta. Semudah itulah menaksir nilai sediaan kalau kita menggunakan metode laba bruto. Ya. Nah, sekarang kita lihat metode harga jual relatif. Bagaimana itu? Saya langsung saja ke contoh. Tuan A membeli pakaian bekas dalam bal. Bal itu suatu ukuran untuk pembelian barang pakaian jadi. Kalau orang Medan biasanya tahu itu di Simpang Melati, itu banyak toko-toko menjual barang bekas dan biasanya dalam satu bal itu banyak sekali pakaian. Ya, misalnya harga satu bal pakaian 3.500.000 terdiri dari pakaian anak-anak. Ya, kalau setelah disortir maka bisa dibikin 3 kualitas. Kualitas 1, kualitas 2, kualitas 3. Kualitas 1 80 buah, kualitas 2 120 buah, dan kualitas 3 ada 100 buah. Harga jualnya ya ditaksir kalau misalnya dijual biasanya itu 50.000, 35 dan 10.000. Nah, setelah dijual pada akhir periode yang tersisa adalah yang kualitas 1 20 buah, yang kualitas 2 60 buah, yang kualitas 3 10 buah. Berikutnya berapa cost dari yang 20, 60, 10 ini? Berapa costnya? Apakah kita langsung membuat harga jual? Nggak wajar ya. Karena cost itu, harga jual itu cost tambah profit, laba. Jadi nggak mungkin kita langsung kalikan 20 kali 50, itu udah sama dengan harga jual. Jadi seharusnya lebih rendah dari situ. Cuman kita hanya mengetahui cost-nya totalnya adalah 3.500.000. Kita harus mengalokasikan ini dulu, 3.500.000 ini ke setiap jenis barang. Berapa kita bagikan ke kualitas 1, kualitas 2, dan kualitas 3. Bagaimana cara baginya? Kita ikuti. Nah, kita mulai jenis kualitas 1, kualitas 2 ini tadi. Kalau misalnya dijual semua, yang 80 potong itu, 120 potong, 100 potong itu, kalau dijual seharga 50, maka dia akan menghasilkan 4 juta, 4.200.000 dan 1 juta, sehingga satu bal itu akan menghasilkan penjualan 9.200.000. Berikutnya, nah kita alokasikanlah berapa persen sih harga jualnya ini, karena kita hanya mengetahui informasi tentang harga jual dan total harga beli. Kita alokasikanlah harga jual ini, atau kita perbandingkanlah berapa persen sebenarnya 4 juta ini dibandingkan dengan 9.200.000. Jadi bagikan 4 juta dibagi 9.200.000, jadi ini 43% atau 0,434783 itu pakai Excel ya. Sebenarnya 43,5 juga 0,43 bisa ya. Sedangkan 4.200.000 itu 46% lah dari 9.200.000. Jadi bagikan 4.200.000 bagi 9.200.000 dapat 0,45. 1 juta bagi 9.200.000 0,1. Nah, harga jual relatif inilah kita kalikan ke harga beli yang 3.500.000 itu. Ya, 3.500.000 kita kalikan masing-masing, 0,43 kali 3.500.000 0,45 0,1, sehingga bisa dikatakan
seluruh barang yang kualitas 1 itu harga belinya 1.521, kualitas 2 1.597, dan kualitas 3 387.435. Jadi totalnya 3.500. Ya, dibeli 3.500, kalau dijual itu 9.200. Nah, kalau per jenis dibeli 1.521 dijual 4 juta. Jadi wajar ya. Kalau lebih tinggi harga jualnya, maka harga belinya pasti lebih tinggi. Itulah. Walaupun kalau kenyataannya belum tentu, tapi karena ini belinya lamsam atau borongan, maka kita alokasikan terpaksa menggunakan harga jual relatif. Ya, harga jual relatif. Jadi kalau misalnya kita buat per unit, maka cost per unit itu 1.521.739 dibagi dengan 80 dapat 19.022 per unit atau per biji. Yang kualitas 2 159.786 bagi 120 itu dapat 13.315, dan kualitas 3 380 bagi 100 3.804. Sudah mudah karena kita sudah dapat cost per unitnya, sehingga nilai sediaan akhir Anda hanya tinggal mengalihkan yang tersisa itu dikali costnya, ya, sehingga cost sediaan akhir 20 kali 19.022 itu 380, kualitas 2 60 kali 13 798.900, kualitas 3 10 kali 3804. Sedangkan cost dari barang terjual, ya, unit terjual itu ada 60. Dari mana dapat 60? Karena tadi sediaan awalnya 80 dikurangi 20, maka sisanya yang terjual 60, kalikan dengan cost per unit. Jadi cost of goods sold-nya adalah 2282. Ya, begitulah cara menghitung. Anda juga bisa membuat laporan rugi labanya dengan begini ya. Jadi laba brutonya sudah gampang, kamu hitung per unit barang. Ya. Begitulah pertemuan kita untuk kali ini. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang harga jual eceran. Retail Inventory Method. Selamat pagi dan selamat belajar.